الحمد لله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذي يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat tentang kesehatan, sehingga kita mampu atau diberi kemampuan untuk melakukan jamaah Jumat pada siang hari ini. Dan marilah kita senantiasa bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian, di awal khutbah di majelis yang mulia ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintah secara ikhlas, khusyuk, lagi penuh tawakal, serta menjauhi segala larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan untuk hal demikian. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita semua memperingati Hari Santri Nasional, tepatnya pada tanggal 22 Oktober. Penetapan Hari Santri Nasional ini dimaksudkan untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menggelorakan yang digelorakan oleh para ulama. Tanggal 22 Oktober juga merujuk pada satu peristiwa bersejarah, yakni seruan yang disampaikan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, di mana seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang atau jihad melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali di wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Itulah sebabnya keberadaan Hari Santri tidaklah merujuk pada kelompok atau pihak tertentu, melainkan pada seluruh umat Islam yang mengedepankan komitmen bersama, yakni menjaga keutuhan negara. Maka jika ingin negara kuat, santri dan generasi mudanya pun harus kuat. Santri pun harus berdaya, punya konsep yang progresif dan mampu menjadi agen perubahan, memiliki perilaku dan perekat bangsa. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, al-mu'minu qawiyun khairun ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah mengamanatkan agar kita takut terhadap generasi yang lemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi atau anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai generasi penerus bangsa, santri ini harus multi talenta. Kita semuanya tidak terkecuali ini adalah termasuk golongan santri, di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar menuntut ilmu itu adalah dari buayan ibu kita hingga masuk ke liang lahat. Kita semuanya termasuk santri, apalagi mahasiswa juga identik dengan santri karena sama-sama penuntut ilmu dan berjiwa muda. Oleh karena itu perlu kita hiasi dan bekali pada diri kita, khususnya kepada mahasiswa dan santri kita ini, dengan kekuatan yang maksimal yang dipersiapkan sebagai instrumen untuk kemakmuran bangsa dan negara. Dan setidaknya ada 5 kekuatan yang harus kita miliki bersama, khususnya para generasi muda. Yang pertama, kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan akidah. Seorang mukmin yang kuat akidah dan tauhidnya akan menjadi pribadi yang taat, soleh secara personal dan sosial, menjadi teladan umat, bermanfaat bagi masyarakat. Akidahnya tetap kokoh, tidak akan terpengaruh dengan perubahan zaman modern yang tanpa disadari telah mengikis keyakinan akidah kita secara perlahan-lahan. Kekuatan akidah yang utama adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, seruilah seruan Allah, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Rasulullah menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan yang bagus pada kalian semua. Yang kedua, saudaraku sekalian, adalah kekuatan dalam bentuk sehat fisik. Mukmin yang kuat secara fisik lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah secara fisik. Sebab seorang mukmin yang fisiknya lebih kuat tentu bisa melakukan perbuatan bermacam aktivitas secara baik dan sempurna dibandingkan seorang mukmin yang lemah fisiknya. Salat seorang yang memiliki fisik yang kuat bisa jadi agaknya lebih sempurna dari salat seorang yang fisiknya lemah. Dan tentu saja Allah menyukai amal yang dilakukan seorang hamba yang secara sempurna. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairum wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan agar kita bisa sehat, maka harus berikhtiar menuju sehat. Di antaranya gemar berolahraga dan tidur teratur, menjaga kebersihan, memiliki pengetahuan dampak satu penyakit, termasuk di dalamnya adalah kita memahami filosofi dari COVID-19 ini, di mana kita belum rampung di dalam menghadapi pandemi dan kita masih diminta oleh pemerintah, oleh penduduk dunia untuk masih melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah kuat di dalam ilmu. Ilmu adalah kunci segalanya, kunci dalam membangun peradaban, kunci ketika kita ingin berbuat kebaikan dan untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, itu pun juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka itu pun juga dengan harus ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dan di dalam Al-Quran, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.
Saudara sekalian, kekuatan yang keempat adalah kuat dari sisi ekonomi. Ekonomi adalah unsur vital untuk membangun peradaban, teknologi, juga mental bangsa. Maka untuk mendapatkannya harus bekerja keras. Kita semuanya, generasi santri, tidak melulu mempelajari ilmu-ilmu agama saja, tetapi kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dunia. Tetapi juga harus pandai pula membangun bisnis dan perekonomian, sekaligus menjadi generasi atau santri yang ekonom, lagi taat dan saleh. Saudaraku sekalian, tidak sedikit sahabat Rasulullah yang bergelimang harta berkat berwirausaha dan berdagang. Beberapa di antaranya yang bisa kita sebut adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang pebisnis yang ulung, yang dalam satu cerita tatkala tiba di Madinah saat mengikuti hijrah Rasulullah, dia tidak membawa uang sepeser pun. Tetapi yang pertama kali ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah di mana letak pasarnya. Sisi lain lagi, kalau kita lihat dikutip di dalam alpontren.net.com, itu total aset yang ditinggalkan beliau tatkala wafat itu kurang lebih 3,2 juta dinar, yang di dalam rupiah itu kira-kira setara dengan 6,2 triliun. Selain itu kita kenal juga sahabat yang kaya raya, yakni Utsman bin Affan, sebagai salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga. Ditaksir kekayaannya waktu meninggal itu adalah mencapai 2,5 triliun rupiah. Dan di dalam Al-Quran Allah telah banyak memerintahkan kita untuk bekerja keras mencari karunia-Nya. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah kamu selesaikan salat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Kekuatan yang kelima, saudaraku sekalian, yakni kuat semangat. Salah satu faktor penentu kesuksesan seorang santri, generasi muda, adalah tekad atau himmah yang kuat. Tekad yang kuat yang akan mendapatkan jalan yang mudah dalam meraih kesuksesan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah tatkala kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Jadi kata kuwah ini di dalam ayat tersebut di atas dimaksud adalah tekad, kegigihan. Sebab salah satu sikap Bani Israel yang selalu dicela oleh Allah adalah mereka tidak pernah memiliki keteguhan hati dan tekad di dalam menjaga dan memenuhi janji yang telah mereka buat sendiri. Itulah saudaraku sekalian, para santri muda maupun santri yang sudah tua, ada 5 kekuatan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kuat di dalam akidah, yang kedua kuat di dalam fisik, yang ketiga kuat di dalam ilmu, yang keempat kuat di dalam ekonomi, dan yang terakhir kuat di dalam memiliki tekad dan semangat. Jamaah-jamaah sekalian, demikianlah khutbah singkat kali ini. Mudah-mudahan khutbah ini dapat kita hikmati bersama, dan semoga kita tercatat sebagai santri dan generasi yang memiliki multi kekuatan, yang membawa manfaat demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum.
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آية وذكر الحكيم، وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlah ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصنع بملائكته بقدسه. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل أنبيائك ورسلك وملائكة المرسلين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والمحدثين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. بالصلاة.